Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian melihat video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Fisika Dasar, dengan nama anggota kelompok, saya sendiri adalah Ana Agung Adiputra Wigunajaya, kemudian ada rekan-rekan saya, Aryo Satyo Banurahman Putra, Pak Isra Bani Muhammad, Raymond Dito Sadatigor Butar-Butar, dan terakhir, Yosef Timothy Maranatha Pandia. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan materi yaitu optik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke optik, optik ini sangat berkaitan dengan cahaya. Sebenarnya cahaya itu adalah radiasi elektromagnetik. Nah, dalam beberapa hal, cahaya ini berperilaku sebagai gelombang atau partikel. Nah, biasanya kecepatan cahaya ini sendiri di ruang angkasa itu berkisar 299.792,4 km per second. Nah, ini adalah konstanta absolut, tapi cahaya bergerak lebih lambat di udara dan jauh lebih lambat dalam bahan transparan seperti kristal, kaca, dan air. Nah, kemudian dalam rentang cahaya tampak ada spektrum yang paling panjang nih, namanya gelombang merah, sampai ada gelombang yang lebih pendek, yaitu yang berwarna ungu, orange, kuning, hijau, biru, dan nila. Nah, yang ini. Kalau kalian lihat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini merahnya yang lebih panjang, kemudian untuk yang lainnya ini yang lebih pendek. Nah, kemudian di luar spektrum itu ada yang terlihat maksudnya yang di luar spektrum itu ada yang namanya inframerah dan ultraviolet. Nah, inframerah ini biasanya dapat dideteksi pada film fotografi dan panasnya. Kemudian kalau ultraviolet sendiri ini dapat dideteksi karena memancarkan cahaya dalam spektrum tampak dari beberapa mineral dan zat organik. Makanya kalau misalkan pakai infrared itu biasanya muncul ketika ada panas. Nah, kemudian hubungan antara panjang gelombang, kecepatan, dan frekuensi ada dalam radiasi elektromagnetik seperti pada gelombang lainnya. Nah, biasanya disimbolkan dengan ini, atau perumusannya, yaitu V sama dengan C per lambda, yang mana V ini merupakan frekuensi, kemudian C merupakan kecepatan, dan lambda adalah panjang gelombang. Kemudian kita masuk ke refleksi, atau pemantulan. Nah, pernahkah kalian bercermin di depan cermin? Nah, sebenarnya pada saat kalian bercermin, kalian melihat pantulan diri kalian sendiri. Nah, selain itu, kalian juga bisa mengukur sudut pantulan dengan meletakkan cermin secara vertikal pada selembar kertas di atas meja contohnya. Kemudian mengukur posisi dari posisi pin yang tampak. Nah, inilah yang disebut dengan optik geometris. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah energi memancar dari sumber dalam ini dan garis di mana energi memancar dalam arah yang berbeda disebut sinar. Nah, sinar-sinar itulah saling tegak lurus dengan permukaan gelombang dari energi radiasi. Ketika mereka menumbuk suatu permukaan atau atom-atom pada permukaan, itu juga memancarkan radiasi dengan frekuensi ini. Kita melihat bahwa pin B memiliki bayangan cermin di B aksen. Nah, kemudian jarak terpendek dari B aksen ini ke A adalah garis lurus. Kemudian jarak terpendek dari A ke B ini mencakup refleksi dari cermin, yaitu dimulai dari jalur yang dimulai dari B aksen ini ke sini dan dipantulkan ke B. Nah, justru sebaliknya, jika sebuah titik cahaya ditempatkan di posisi B, ini, seorang pengamat di A ini tidak dapat melihat B secara langsung dan tidak akan mengetahui apakah cahaya berada di titik B atau B aksen. Nah, kemudian untuk sudut pantul R ini sama dengan sudut datang I. Nah, untuk cermin vertikal itu tegak lurus dengan halamannya. Nah, sudut datang berada pada bidang datang yang tegak lurus dengan cermin sejajar dengan halaman. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh percobaan yang dilakukan dengan memancarkan cahaya pada sinar datang ke seperti akuarium yang terisi air. Nah, dapat kalian lihat di sini. Di sini ada sinar datang, kemudian ini adalah sinar yang dipantulkan atau refleksi. Nah, di sini juga ada refraksi nih di sini, refraksi, sorry. Nah, ini adalah sudut yang dibiaskan, sinar yang dibiaskan. Nah, kemudian untuk yang gambar yang B ini merupakan representasi dari percobaan di gambar A ini. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah di sini ada garis normalnya. Nah, di sini sinar datang kemudian dibiaskan. Ini adalah cahaya yang dibiaskan, kemudian ini adalah refleksinya. Nah, dapat kita lihat di sini antara sudut sinar datang dengan sudut pantulan ini sama. Maka dari itu, kita perlu ketahui hukum refleksi yang berbunyi sinar pantul terletak pada bidang datang dan memiliki sudut pantul yang sama dengan sudut datang. Nah, keduanya ini relatif terhadap normal.
yang mana dirumuskan sebagai theta 1 aksen ini akan sama dengan theta 1. Kemudian kita masuk ke refraksi. Nah, sama halnya ketika kita melihat orang-orang yang sedang berdiri di kolam renang, nah, bagian mereka yang terendam itu akan terdistorsi. Jika kita contohnya nih, kita mencelupkan ujung tongkat lurus ke dalam air dengan sudut tertentu misalnya. Nah, tongkat itu akan tampak melengkung ke atas di permukaan air. Nah, ini contohnya. Gambar A. Nah, sudut I ini adalah sudut datang, kemudian ada sudut R, yang mana sudut R ini merupakan sudut bias, dan ada rapat medium yang lebih kecil dari medium biasnya. Jika melihat sepanjang tongkat yang terendam, nah sebagian akan miring pada sudut I. Nah, bagian yang terendam ini tampaknya berada di atas posisi sebenarnya. Nah, ini akan dibiaskan. Nah, kemudian untuk yang gambar yang B, ini jika mediumnya datang lebih rapat daripada medium biasnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini titik-titik garis putus-putus. Nah, maka sudut bias ini lebih besar dari sudut datangnya, dan ada sudut kritis di mana sinar bias ini berada pada bidang pemisah kedua media yang garis putus-putus ini. Nah, maka dari itu sudut datang yang lebih besar dari ini menghasilkan refleksi total. Nah, apa itu refleksi total akan dijelaskan pada akhir pembahasan ini. Nah, kemudian di sini ada tabel. Ada tabel-tabel ini menyatakan indeks bias ruang hampa dan beberapa zat umum. Nah, untuk vakum N ini didefinisikan tepat 1. Nah, untuk udara, N-nya itu sangat dekat dengan 1. Nah, ini merupakan perkiraan yang akan sering kita temui. Nah, satu hal lagi, tidak ada yang memiliki indeks bias di bawah 1, kalau kalian perhatikan di sini. Nah, maka dari itu, untuk refraksi ini kita memakai yang namanya hukum refraksi, yang mana kalau di Indonesiakan ini berbunyi, sinar bias itu terletak pada bidang datang dan memiliki sudut bias theta 2 yang berhubungan dengan sudut theta 1. Nah, kalau dirumuskan seperti ini. N2 sin theta 2 sama dengan N1 sin theta 1. Nah, kemudian nilai relatif theta 2 ini sangat bergantung dengan nilai relatif N2 dan N1. Kalau kalian perhatikan di sini, gambar yang pertama. Nah, di sini N1-nya ini sama dengan N2. N2 sama dengan N1. Nah, jika N2 sama dengan N1, maka theta 2-nya ini sama dengan theta 1. Maka tidak ada terjadi pembiasan atau tidak ada refraksi. Nah, tapi di sini ada refleksi nih, yang mana sudutnya juga bakalan sama. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, jika N2-nya lebih besar daripada N1. Nah, maka dalam hal ini pembiasan ini terjadi pembelokan. Nah, terjadi refraksi di sini. Yang mana berkas cahaya itu menjauh dari arah yang tidak dibelokkan dan menuju normal. Nah, ini akan menuju normal. Biasanya kalau kejadian yang seperti ini nih, ketika kita melihat sesuatu di kolam renang atau kita mencelupkan sesuatu pada gelas. Kalau yang ini adalah saat dia indeksnya itu di udara. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini jika N2-nya ini lebih kecil daripada N1. Nah, maka theta 2-nya ini lebih besar daripada theta 1-nya. Nah, ini. Nah, maka terjadi pembiasan yang mana akan membelokkan berkas cahaya menjauhi arah normal. Nah, ini. Dia akan menjauhi arah normalnya. Nah, kemudian kita akan membahas total internal refleksi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada gambar yang mana menunjukkan sinar cahaya monokromatik dari sumber titik S. Nah, ini dipancarkan pada kaca, yang mana antar permukaan antara kaca dan udara. Nah, ini batas kaca dan udara antar permukaannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada sinar A, yang mana sinar A ini merupakan pancaran dari sinar S yang kemudian tegak lurus dengan antar muka ini. Sebagian cahayanya dipantulkan kembali pada antar muka dan sisanya melewati tanpa perubahan arah. Jadi dia tegak lurus seperti ini. Nah, kemudian untuk sinar B sampai sinar E, nah ini memiliki sudut datang yang semakin besar pada antar mukanya. Ada juga refleksi dan refraksi pada antar mukanya ini. Nah, ketika ada sudut datang meningkat, maka sudut biasnya ini juga meningkat. Maka contohnya nih untuk sinar E, sudutnya ini adalah 90 derajat. Yang ini untuk yang E. Yang berarti bahwa sinar biasnya ini mengarah langsung sepanjang antar mukanya. Nah, maka sudut datang yang memberikan situasi ini disebut dengan kritis theta C. Ini. Nah, lalu bagaimana dengan sinar F dan G? Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini sudut datangnya ini lebih besar dari theta C-nya. Nah, sudut datangnya lebih besar daripada theta C.
Nah, maka tidak ada sinar bias dan semua cahaya dipantulkan. Nah, efek ini disebut dengan refleksi internal total karena semua cahaya ini tetap berada di dalam kaca. Nah, ini dia tidak dikeluarkan kembali, maka maksudnya tidak ada yang menembus, tapi dipantulkan semua cahayanya. Nah, inilah yang disebut dengan total internal reflection. Nah, untuk menentukan theta C ini, kita menggunakan rumus refraksi, yaitu N2 dikali sin theta 2 sama dengan N1 sin theta 1. Oke, selanjutnya adalah refractive index. Refractive index atau indeks bias adalah rasio atau perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa atau udara dengan kecepatan cahaya di media yang lebih padat. Cahaya akan berbelok setelah melewati dua media yang berbeda. Dalam media yang lebih rapat, kecepatan cahaya akan lebih kecil dibandingkan dengan media yang lebih renggang atau kurang rapat. Dan oleh karena itu, cahaya dapat berbelok. Kecepatan cahaya di udara akan selalu lebih besar daripada media lainnya. Dan karena itu, indeks bias media lain selalu lebih besar dari satu. Lalu, berikut adalah indeks bias mutlak. Pada saat cahaya merambat dari ruang hampa atau udara ke suatu media, indeks bias itu disebut indeks bias mutlak. Secara sistematis, indeks bias mutlak dituliskan seperti berikut. N sama dengan C per Cn. Dan ini adalah keterangannya. Lalu berikut ini adalah beberapa contoh indeks bias mutlak beberapa medium. Ada udara, hidrogen, karbon dioksida, dan yang lainnya. Lalu next, indeks bias relatif. Apabila salah satu media itu bukan udara atau ruang hampa, maka indeks bias itu disebut indeks bias relatif. Dan berikut ini adalah rumus untuk menentukan indeks bias relatif. Dan ini adalah keterangannya. Selanjutnya adalah interference. Interference atau interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren. Apa yang dimaksud koheren? Koheren itu maksudnya memiliki beda fase, frekuensi, dan amplitudo yang sama. Interferensi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi celah ganda yang ditemukan oleh Young dan interferensi pada lapisan tipis. Interferensi dapat bersifat saling menguatkan atau membangun dan saling melemahkan atau merusak yang disebut destruktif. Kalau yang menguatkan tadi disebut konstruktif. Oke, yang pertama interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda dapat menghasilkan pola terang gelap karena gabungan dari interferensi konstruktif dan juga destruktif. Berikut adalah contohnya. Pola terang itu dihasilkan oleh superposisi konstruktif, sedangkan pola gelap dihasilkan oleh superposisi destruktif. Dan berikut adalah rumus untuk interferensi konstruktif dan juga destruktif. Untuk konstruktif, D sin theta sama dengan M lambda atau dP per L sama dengan M lambda. Untuk destruktif, D sin theta sama dengan M min setengah kali lambda atau dP per L sama dengan M min setengah kali lambda. Dan berikut ini adalah keterangannya. Selanjutnya adalah interferensi lapisan tipis. Interferensi lapisan tipis terjadi ketika gelombang cahaya direfleksikan dari permukaan yang tipis seperti contohnya pada gelembung sabun. Pada lapisan tipis, terjadi interferensi konstruktif atau destruktif pula. Interferensi konstruktif dan destruktif pada lapisan tipis dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan ini adalah keterangannya. Selanjutnya, polarisasi. Polarisasi adalah proses mengubah cahaya yang tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. Dan ini adalah bentuk dari proses polarisasi. Lalu, polarisasi dapat terjadi karena adanya apa sih? Yang pertama, pemantulan. Cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi karena adanya pemantulan pada sudut polarisasi. Dalam kasus ini contohnya θp. Lalu kedua, serapan. Polarisasi oleh serapan. Contohnya ada pada film Polaroid. Ketika cahaya tak terpolarisasi melewati film Polaroid, maka molekul penyusun film Polaroid akan menyerap sebagian cahaya yang melaluinya dan sebagian cahaya lain yang dapat melewatinya.
Ketiga, pembiasan. Cahaya yang dibiaskan akan menghasilkan beberapa derajat polarisasi. Lalu terakhir, hamburan. Polarisasi terjadi karena adanya hamburan oleh molekul udara yang ada di atmosfer. Seperti contohnya pada kasus ini, warna biru di langit disebabkan oleh karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul-molekul atmosfer. Selanjutnya, saya Faiz Rabani Muhammad yang akan menjelaskan tentang pleochroism. Apa itu pleochroism? Pleochroism atau bisa disebut juga pleochroisme merupakan kemampuan mineral untuk menyerap panjang gelombang yang berbeda dari cahaya yang ditransmisikan tergantung pada orientasi kristalografi mineralnya. Kemampuan perubahan warna ini terjadi dikarenakan penyerapan cahaya yang tidak merata dari frekuensi yang berbeda. Mengapa pleochroism bisa terjadi? Mineral pleochroisme dapat berubah warna ketika diputar pada mikroskop saat dilihat menggunakan cahaya terpolarisasi. Untuk melihat apakah suatu mineral bersifat pleochroic atau tidak, kita dapat memutar tahap mikroskop dan mengamati kristal tersebut apakah mengalami perubahan warna atau tidak. Pleochroisme dapat memanifestasikan dirinya dengan perubahan warna sebenarnya, misalnya dari beberapa posisi terlihat sebagai biru dan di tempat lain terlihat sebagai merah, atau dengan perubahan intensitas warna dari biru muda menjadi biru tua. Pleochroisme merupakan warna yang terjadi karena adanya perbedaan daya absorpsi dari sumbu kristal terhadap kedudukan analisator dan polarisator. Terdapat macam-macamnya, yaitu dikroik biasanya dimiliki oleh mineral-mineral yang mempunyai sistem kristal trigonal dan heksagonal pada perputaran antara 0 derajat sampai 90 derajat terjadi 2 kali. Dan trikroik biasanya dimiliki oleh mineral yang mempunyai sistem kristal ortorhombik, triklinik, monoklin. Warna pleochroik ini tergantung pada sumbu XYZ-nya. Aplikasi pleochroisme sangat berguna di mineralogi dan gemologi karena untuk mengidentifikasi mineral dan permata. Karena jumlah warna yang terlihat dari sudut yang berbeda dapat mengidentifikasi kemungkinan struktur kristal dari batu permata atau mineral dan oleh karena itu membantu untuk mengklasifikasinya. Mineral yang sebaliknya sangat mirip sekali memiliki skema warna pleochroic yang sangat berbeda. Dan di sebelah kanan adalah contoh mineral yang memiliki sifat pleochroic. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskroisme. Jadi di sini diskroisme itu dapat terjadi pada kristal bersumbu tunggal yang melemahkan berkas cahaya biasa dan luar biasa. Mineral yang memiliki satu sumbu eksis karena memiliki satu sumbu kristal, maka disebut uniaxial minerals yang merupakan kelas dari anisotropic minerals. Jadi diskroisme ini dapat terjadi pada kristal yang bersumbu tunggal yang bisa kita bilang dia memiliki satu sumbu kristal dan dia termasuk dalam kelas anisotropic minerals. Dan diskroisme ini dapat terjadi karena dia memiliki dua pleochroisme seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pleochroisme ini sama diskroisme dapat terjadi karena adanya adsorpsi panjang gelombang cahaya tertentu. Dan diskroisme ini sendiri terjadi pada mineral dengan sumbu kristal heksagonal dan trigonal atau trigonal pada umumnya. Dan di sini kita bisa lihat dari mineral itu sendiri dapat memiliki tanda optik negatif atau uniaksial positif jika epsilonnya itu lebih dari omega. Kita bisa lihat di sini dia positif ketika E atau Q aksesnya itu lebih dari omega ini. Dan mineral dikatakan memiliki bertanda optik negatif jika itu omeganya ini lebih besar dari sumbu C-nya. Dan kita bisa lihat untuk mineral itu kan anisotropik itu dibagi jadi uniaksial dan biaksial supaya dikatakan mineral anisotropik ini syaratnya diskroisme. Dan di sini kita pakai adalah uniaksial, yaitu ada yang bertanda positif dan ada yang bertanda negatif. Mana yang positif ini kita bisa lihat contohnya ada quartz, zircon, high-spruce, kit, rutal, sama leucit. Kemudian yang negatif itu ada apatit, kalsit, beryl, turmalin, dan korundum. Dan di sini kita bisa lihat dari penampakan mineralnya itu diskroisme dapat terjadi jika dia ada interpolarisasi. Dan di sini sinar O ini adalah sinar yang memiliki arah tegak lurus dengan bidang atau juga dengan sumbu C ini, sumbu optiknya. Dan sinar ini adalah sinar yang mengalami refraksi atau polarisasi dan yaitu terhadap sumbu C. Kemudian
Kita lihat di sini cahaya dapat terpolasi secara linear, ada yang horizontal, kemudian ada yang vertikal. Ini terpolarisasi, kemudian polarisasi secara melingkar, circular dichroism, di mana di sini kita bisa lihat ada yang polarisasi melingkar kanan, ini, dan ini adalah polarisasi melingkar kiri. Dan untuk sayatan tipisnya, itu diskroisme dapat kita bisa bedakan, ada yang secara circular section, itu adalah sebuah sayatan mineral atau kristal yang diletakkan pada mikroskop dengan sumbu optiknya itu berorientasi tegak lurus. Kita bisa lihat di sini, dia itu tegak lurus, dan ini circular section ini kita bisa lihat pada ini A ini. Ini adalah circular section di mana sumbu C-nya itu tegak lurus. Kemudian principal section ini ketika ini kita lihat ini principal section, ketika butir mineral ini diorientasikan seperti gambar C, yang mana dia memiliki kesejajaran terhadap sumbu optik atau sumbu C-nya, sumbu C aksesnya ini. Kemudian random section ini ketika diorientasikan secara sedemikian rupa sehingga sumbu optik ini berorientasi pada sudut tingkat mikroskop, seperti kita lihat pada yang bagian B ini, di mana ini omeganya, ini sumbu C-nya, itu sumbu optiknya. Kemudian inilah contoh dari penerapan dari diskroisme itu sendiri terjadi pada mineral turmalin, yang mana kita bisa lihat ini dari sudut pandang yang berbeda, dia memiliki warna yang berbeda, dua warna berbeda. Dan ini adalah sayatan tipis dari mineral turmalin. Dan kita bisa lihat di sini adalah sumbu kristal trigonal, di mana ini adalah sumbu optiknya, dan di sini adalah omeganya tadi. Dan sekian dari saya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada Bayer-Frengens. Nah, Bayer-Frengens ini merupakan sebuah peristiwa di mana sebuah bahan mengalami dua buah indeks bias atau pembiasan ganda. Nah, ini terdapat contohnya pada mineral kuarsa dan kalsit. Nah, saat terjadi Bayer-Frengens ini, sinar akan terbagi menjadi dua arah, yaitu sinar biasa dan sinar istimewa. Sinar biasa dan istimewa ini terjadi saat seberkas sinar datang searah dari garis normal kristal tersebut dan akan terbagi menjadi dua arah, yaitu sinar biasa dan juga sinar istimewa. Nah, dan peristiwa Bayer-Frengens ini atau pembiasan ganda ini bisa terjadi di bahan uniaksial dan biaksial. Nah, di uniaksial ini maksudnya hanya terdapat satu arah, dan arah tersebut adalah mengarah ke sebuah sumbu yang menjadi acuan dari arah lain yang jika merambat dari sekitar sumbu tersebut, maka arahnya akan menjadi tegak lurus dari sumbu tersebut. Nah, sumbu yang menjadi acuan tersebut adalah namanya sumbu optik. Dan sama halnya yang terjadi pada bahan biaksial. Dari semua sistem kristal yang ada, mereka juga menunjukkan adanya Bayer-Frengens. Namun di bahan biaksial ini mereka akan menunjukkan 3 indeks bias yang sesuai dengan 3 sumbu utama kristal. Jadi arahnya bukan hanya maksudnya untuk sinar biasa dan istimewa itu ada banyak di bahan biaksial ini. Jadinya bahan biaksial ini lebih kompleks dibanding uniaksial gitu. Untuk pengaplikasian di bidang geologi, kita dapat mengetahui fungsi dari Bayer-Frengens ini. Kita dapat mengetahui kekuatan sinar indeks bias dari suatu mineral. Nah, kita ambil pada dua contoh mineral, yaitu mineral kuarsa dan kalsit. Di mineral kalsit dia itu memiliki Bayer-Frengens atau pembiasan ganda yang sangat kuat. Untuk indeks bias sinar biasa dari mineral kalsit, dia memiliki kekuatan sebesar 1658. Dan untuk sinar istimewanya, dia memiliki kekuatan sebesar 1486. Ya, untuk indeks bias sinar biasa pada kuarsa, dia memiliki kekuatan sebesar 1544. Dan untuk sinar istimewanya, dia memiliki kekuatan 1553.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan,